Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini akan kita lanjutkan kembali materi atau kajian kita sebelumnya, di mana masih terkait dengan hadis yang membicarakan tentang keutamaan menjaga salat 5 waktu berikut dengan azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyia-nyiakan kesempatan hidupnya di dunia dengan enggan melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Dalam tanda petik, meremehkan salat 5 waktu di dalam kehidupannya. Jadi ada banyak azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 5 di antaranya telah kita sampaikan, yakni khamsun fid dunya. 5 azab diberikan Allah di dunia. Kemudian 3 lagi ketika sakratul maut. Kita masuk pada azab Allah Subhanahu wa taala ketika sakratul maut. Ya, fa ammal lati tusibuhu indal maut. Ya, jadi adapun hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melalaikan salatnya, maka ketika dia sakratul maut, dia akan mendapatkan 3 hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukuman yang pertama adalah annahu yamutu dzalila. Dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang terhina. Nah, jadi banyak orang yang ketika hidup di dunia dia dihargai, dihormati, tapi ketika kematiannya dia betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata kebaikan-kebaikan yang ia lakukan semasa hidupnya itu tidak ditopang dengan ketaatan kepada Allah dalam bentuk perwujudan melaksanakan salat 5 waktu. Nah, oleh karena itu kematiannya dihinakan Allah dengan yamutu ja'ian, dengan kematian yang sangat-sangat hina dina. Nah, saudara sekalian, saya ada pengalaman satu waktu saya ditelepon oleh salah seorang jamaah yang menurut beliau ada keluarganya, keponakannya dari kampung yang datang ke rumahnya, dan di situ dia sakratul maut. Nah, sehingga saya diminta untuk datang karena kata tantenya ini, ya seorang haji, itu sudah 2 hari 2 malam sakrat, belum putus-putus. Ya, minta didoakan supaya jangan terlalu lama disiksa. Nah, saya ketika tiba di situ kaget karena menyaksikan kematian yang menurut saya itu termasuk bagian daripada kematian yang sangat dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang saya saksikan di tempat kejadian tersebut? Nah, di sana saya melihat bahwa anak muda ini pada mulutnya ini sudah dipenuhi dengan darah segar dan tidak henti-hentinya mengalir. Ya, bahkan menurut tantenya ini sudah ada beberapa sarung yang digunakan untuk melap darah yang keluar dari mulutnya itu. Nah, kemudian tidak lama kemudian saya sampaikan kepada pihak keluarganya bahwa sepertinya malam ini yang bersangkutan belum akan putus ruh dari jasadnya.
Oleh karena itu saya pamit dulu untuk malam ini, karena sekali lagi untuk malam ini sepertinya ini belum ini. Perasaan saya seperti itu ya. Nah, ketika saya hendak pulang tentunya ini minta maaf. Dia katakan, Pak Ustaz minta maaf kayak ini karena keponakan saya ini kada wa kada. Dia ini begini nih. Banyak hal-hal maksiat yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Ya, salah satunya kalau diajak salat dia tidak mau, bahkan menghinakan orang yang melaksanakan salat. Ya, bahkan salah satu dosa besar yang ia sering lakukan adalah ini dalam tanda petik gonta-ganti perempuan, ya, sering berzina, dia mendatangi tempat-tempat maksiat. Nah, lanjut beliau menceritakan bahwa sebetulnya yang bersangkutan ini memang penyakitnya terakhir ini penyakit kelamin. Ya, dia terkena penyakit kelamin di rumah sakit, dia divonis oleh dokter itu tidak akan selamat. Nah, sehingga alhasil ketika dibawa ke rumah sakit, saluran kencingnya itu tertutup, ya, saluran kencingnya tertutup, sehingga karena tertutup saluran di bawah, maka itu lari naik ke mulutnya. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Ternyata darah yang keluar dari mulut itu sudah bercampur dengan air semi, air kencing, makanya sangat bau busuk. Ya, darah saja kalau sudah sangat busuk, apalagi bercampur dengan air semi, bercampur dengan kencing. Nah, ini menjadi satu cerita tersendiri dan kisah tersendiri yang saya saksikan terkait dengan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia melalaikan salatnya, bahkan dia sangat longgar ketika melakukan berbagai perbuatan-perbuatan maksiat di dalam kehidupannya itu. Nah, saudara sekalian, itu yang pertama, azab Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman bagi orang yang menyia-nyiakan salatnya ketika sakratul maut. Ya, jadi yang lalu itu kita bicarakan ketika masih hidup di dunia dalam kondisi normal. Nah, sekarang ini ketika sakratul maut. Nah, ternyata ketika sakratul maut ini juga ada 3. Yang pertama ini tadi yang kita sampaikan barusan, ya. Ya, dihinakan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, wasaniyatu, yang kedua adalah yamutu ja'ian. Dia mati dalam perasaan lapar yang sangat kelaparan, ya. Ya, lapar yang sangat besar. Nah, sehingga seandainya pun dia makan seluruh makan yang ada di kampung atau tempat dia berada, dia tetap akan merasa kelaparan. Nah, ini saking menderitanya orang yang mati ketika sakrat dan ketika hidupnya di dunia dia melalaikan salatnya dengan sengaja. Nah, dia merasa kelaparan. Walaupun dia makan sebanyak-banyaknya, tapi perutnya tetap merasa lapar. Ya, perut sudah terasa mau meledak, ya. Perut sudah terasa mau meledak, sudah sangat besar perutnya, sudah sulit masuk makanan, tapi dia terus tambah karena sangat kelaparan. Itu ngerinya bagi orang yang celaka ketika sakaratul maut. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita persingkat untuk yang poin kedua ini, hukuman ketika sakarat. Yang ketiga adalah yamutu atasyanan walau sukiya bihara dunia ma rawiya min atashihi. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melalaikan salatnya, matinya juga selain kelaparan juga kehausan. Ya, bahkan walau sukiya bihara dunia, seandainya dia diminumkan seluruh air samudra yang ada di dunia, tetap dia tidak puas. Ya, perutnya sudah mau sudah mau meledak karena banyaknya air yang masuk ke dalam kerongkongan, tetapi tetap merasa kehausan. Ya, panas kerongkongan terasa. Nah, inilah 3 azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai hukuman bagi orang yang salatnya itu sengaja ditinggalkan ketika
diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, kemudian saudara sekalian, wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi. Nah, selain azab Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut, ada lagi azab yang Allah berikan ketika orang itu berada di dalam kubur. Ya, jadi di bawah kubur pun itu tidak berhenti azab. Ya, bukan cuma ketika sakrat, tapi dalam kuburnya pun azab tetap ditimpakan kepadanya. Ya, nauzubillah. Nah, azab itu ada 3. Ya, jadi lagi-lagi ada 3. Wal ula, yang pertama, yadiku alaihil qabru hatta taktalifa adla'uhu. Ya, disempitkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hancur tulang-tulang rusuknya disebabkan karena kuburan yang menyempit. Nah, jadi memang dalam berbagai keterangan dijelaskan bahwa bagi orang yang celaka itu nanti di akhirat kelak, ketika pengantar kubur itu sudah meninggalkan yang bersangkutan 40 langkah jauhnya, maka kuburan itu akan semakin menyusut. Yang di atas akan mendorong ke bawah, yang menindis ke bawah, yang di bawah kaki akan mendorong ke atas, samping kiri kanan akan mendorong ke tengah. Nah, sehingga orang yang celaka di bawah kubur itu, azab pertama yang ia dapatkan ini ya, seluruh tubuhnya akan terasa retak, hancur semuanya. Ya, makanya kadang-kadang ada kejadian kalau kita ingin pindahkan satu kuburan, terkadang ketika digali kuburan itu hendak dipindahkan penghuninya di bawah, biasa itu tulang belulangnya menyatu di bawah. Ya, itu salah satu kemungkinan. Ya, ini tadi boleh jadi dia sudah dijepit oleh tanah disebabkan karena perbuatan-perbuatan salahnya ketika masih hidup di dunia dahulu. Nah, nah itu yang pertama ketika di bawah kubur. Kemudian wasaniyatu, hukuman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ketika di bawah kubur bagi orang yang melalaikan salatnya, yuqidu alaihil qabru naron. Ya, dinyalakan api dalam kuburnya. Ya, kemudian tataqallabu alal jamri lailan wa naharan. Dia kemudian akan bergelimang dengan kobaran api di dalam kuburnya siang dan malam. Nah, tentu masih segar dalam ingatan kita di tahun-tahun awal 2000-an yang lalu ada film yang populer yang konon diambil dari kisah nyata. Nah, ini film yang biasa ada istilah itu rahasia ilahi ya. Ada film-film seperti itu dulu. Itu diambil dari kisah-kisah nyata. Ya, salah satu kisah menceritakan ada orang yang banyak berbuat dosa kemudian meninggal dunia. Ketika kemudian pengantarnya meninggalkan kuburannya, tiba-tiba kuburannya meledak di belakang. Ya, meledak. Dan pada saat orang-orang kembali melihat ledakan apa itu, maka ternyata kuburan yang tadi barusan ditimbun itulah yang meledak. Nah, alangkah kagetnya orang-orang yang datang, ya para pengantar kubur itu, ketika ternyata dilihat ke bawah kubur, penghuni kuburnya yang baru saja diturunkan tadi itu sudah gosong. Ya, wajahnya sudah melepuh semua, pakaiannya pun kain kafannya sudah gosong. Nah, saya ketika nonton film yang konon diambil dari kisah nyata ini mengingat akan hadis ini, bahwa jadi inilah contoh dari orang yang kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan hukuman oleh Allah di bawah kuburnya. Ya, kenapa? Karena dia melalaikan salatnya. Ya, dia meremehkan ibadah salat yang sebetulnya dia juga paham bahwa salat itu wajib, tapi tidak mau dia kerjakan. Ya, dan sekali lagi ini banyak orang yang modelnya seperti itu. Nah, insya Allah semoga kita semua dijauhkan dari hukuman-hukuman seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, baik saudara sekalian, kemudian yang ketiga, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bawah kubur adalah yusallatu alaihi fi qabrihi, ya. Thu'banu ismuhu Suja'ul Aqra. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadanya seekor ular besar. Ya, seekor ular yang besar yang bernama Suja'ul Aqra.
Ya. Kemudian ainahu min nar, matanya ular ini dari api neraka. Jadi matanya saja ini sudah menyala ini. Ya, jadi bisa kita bayangkan berpapasan dengan sosok apakah manusia atau binatang, kemudian matanya sudah menyala, ini takutnya minta ampun kita. Nah, apalagi ini di bawah kubur ini. Ya, jadi yusallatu alaihi fi qabrihi. Jadi didatangkan di bawah kuburnya Tu'banu, ya, seekor ular besar, ismuhu Suja'ul Aqra. Namanya adalah Suja' al-Aqra. Nah, kemudian wa asfaruhu min hadid min jadid, min hadid, kuku-kukunya ini terbuat dari besi tembaga. Ya, jadi bukan cuma matanya yang mengerikan, bukan cuma matanya, tapi kukunya pun ini dari tembaga besi. Nah, berarti gambaran Suja ini seperti dia punya jari-jari tangan karena ada kukunya, ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, ya, nanti bagi orang yang celaka akan menemukan itu nanti. Nah, kukunya dari tembaga, kullu zufrin masirata yaumin. Lalu kemudian setiap kukunya, panjang kukunya itu sepanjang sehari perjalanan manusia. Nah, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana panjang kukunya Suja ini, ular yang siap mencakar-cakar, mencabik-cabik manusia di bawah kubur, ya kita berdiri pada saat sore hari ini, kita lihat jam berapa, jalan terus menerus sampai besok sore pada jam yang sama dengan sekarang. Ya, begitulah panjang kuku Suja, cakar-cakarnya Suja yang siap mengkoyak-koyak tubuh manusia yang celaka di dalam kuburnya nantinya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian tidak selesai sampai di situ, kata Nabi ini, yukallimul maitam fayaqulu. Maka kemudian Suja ini akan berkata kepada si mayit. Dia mengatakan, ana Suja'ul Aqra, saya ini Suja' al-Aqra. Wa sautuhu mithlur ra'dil qasifi. Nah, ini tidak kalah mengerikannya, kata Nabi, wa sautuhu, suara daripada Suja ini bagaikan petir yang menyambar. Ya, jadi suaranya itu menggelegar. Ya, sekali dia membentak manusia, api tersemprot keluar dari mulutnya. Jadi baru gertakannya, "Hei kamu, kenapa tidak salat?" Ini sudah terbakar kita kalau banyak dosa, ya. Nah, itu alangkah celakanya bagi orang yang menyia-nyiakan salatnya. Nah, kemudian saudara sekalian, selain daripada sautuhu mithlur ra'dil qasifi, selain suaranya yang menggelegar bagaikan petir, yaqulu, dia juga akan mengatakan kepada manusia-manusia yang celaka tersebut, amarani Allahu an adribaka ala tadyi'i salati subhi ila tulu'il syamsi. Jadi beliau mengatakan bahwa, wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk memukul kamu karena engkau telah meninggalkan salat subuh hingga terbit fajar. Hingga terbit matahari. Ya, jadi ini yang disampaikan Suja kepada manusia yang mendapatkan hukuman tersebut. Jadi saya, kata Suja, diperintahkan Allah memukul kamu di bawah kubur ini karena engkau telah berani meninggalkan salat subuh hingga terbit matahari. Nah, kemudian wa'adribaka ala tadyi'i salati zuhri ilal asri. Jadi tidak titik sampai di situ. Suja kembali mengatakan, Allah juga perintahkan aku untuk kembali memukul kamu karena engkau telah berani meninggalkan salat zuhur hingga asar. Ya, jadi Suja ini non-stop menghukum manusia, menghempas, memukul dan mencambuk manusia yang sengaja melalaikan salatnya dalam kehidupan dunia ini. Lalu kemudian kata Suja, wadribaka ala tadyi'i salatil asri ilal maghribi. Lalu kemudian aku pukul kamu juga akan aku meninggalkan salat asar hingga maghrib. Ya, ternyata Suja memukul bukan cuma sampai zuhur, sampai maghrib juga masih memukul terus. Ya, bahkan wadribaka ala tadyi'i salatil maghrib wal isya'i. Nah, ternyata belum istirahat Suja di situ, masih lanjut sampai isya.
wa adribaka ala tati salatil isya'i ilal fajri. Ya, bahkan Sujak mengatakan, aku pun kembali akan menghukum kamu, memukul kamu karena engkau telah berani meninggalkan salat isya hingga terbit fajar. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Artinya bahwa Sujak ini 24 jam di bawah kubur menyiksa, memukul manusia yang melalaikan salatnya. Ya, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, jadi alangkah celakanya orang yang menyia-nyiakan salat. Nah, insyaallah semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang mampu menjaga salat kita sehingga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, kemudian fakullama daraba darbatan yaghusu fil ardi mu'adzaban yaumil qiyamah. Setiap ia memukul, ya, setiap Sujak ini memukul manusia yang celaka di bawah kubur nantinya, maka terbenamlah orang itu sampai pada kedalaman tanah 70 hasta jauhnya. Nah, jadi luar biasa pukulannya ini. Dia pukul ke bawah tapi masih terlempar sampai 70 hasta. Ya, sampai lapisan tanah ke-7 manusia terlempar karena pukulan Sujak. Dan ini tidak sekali. Ya, ketika Sujak memukul, hancur berantakan badan kita, diangkat kembali ke permukaan, disatukan lagi, dipukul lagi, diangkat lagi, disatukan lagi, dipukul lagi, dan begitu seterusnya. Ya, nauzubillah. Nah, alangkah celakanya, ya. Nah, karena itu ini alangkah ruginya orang yang dengan sengaja meninggalkan salat. Oleh karena itu kadang ada ajaran-ajaran masa lampau yang sebetulnya harus kita buang. Ya, ada ajaran dulu itu sering mengatakan saya tidak perlu salat karena sudah saya temukan isinya salat. Nah, ini tidak benar, ya. Nah, seandainya ada orang yang boleh tidak salat, orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Nah, tetapi Nabi masih salat. Nah, pertanyaannya, kita ini hambanya Allah, umatnya Muhammad, siapa yang jamin kita masuk surga? Dan apa kira-kira yang kita banggakan dalam diri kita ini kalau tidak mau salat? Ya, ini perenungan, ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, maka kemudian orang itu akan selalu tersiksa dalam kuburnya hingga hari kiamat kelak, ya. Mu'adzaban yaumal qiyamah. Dia akan merasakan azab itu sampai hari kiamat. Ya, iya, kalau kiamat cepat-cepat datang ya tidak lama dia rasakan, tapi kalau kiamat masih lama, ini ya luar biasa azab yang dia akan dapatkan. Nah, kita lanjut saudara sekalian. Wa ammal lati tusibuhu indal khuruji minal qabri fi mauqihil qiyamah. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun hukuman yang menimpa umat manusia setelah keluar dari kuburnya di hari kiamat, ya kan, nanti ada namanya hari kebangkitan. Ya, ketika malaikat Israfil meniup kembali sangkakalanya yang kesekian kali, maka yang tadinya manusia yang tadinya semuanya mati dibangkitkan kembali dari kubur. Nah, pada hari kebangkitan itu kata Rasulullah, lagi-lagi ada 3 siksaan. Ada 3 hukuman yang diberikan oleh Allah melalui malaikatnya bagi orang yang menyia-nyiakan salatnya di dunia. Ya, fasyiddahul hisab. Yang pertama, diberatkan hisabnya. Ya, kenapa? Karena nanti orang macam-macam ketika dihisab di hari kiamat. Ada orang dihisab Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, itu nanti dibagi 3 kelompok. Ya, kelompok yang satu menerima surat amal dengan tangan kanannya. Inilah yang pasti masuk surga. Ada kelompok kedua menerima surat amal dengan tangan kirinya, masuk neraka. Yang ketiga ini kita sudah sampaikan sebelumnya. Kelompok ketiga ini paling yang paling mengerikan. Allah perintahkan malaikatnya untuk membakar besi yang runcing ujungnya. Lalu kemudian ketika besi itu sudah membara karena kobaran api, maka Allah perintahkan malaikat menusuk dada orang itu hingga tembus ke belakang. Kemudian dicabutlah besi panas itu dan lewat dengan lubang di dadanya itulah
tangan kirinya meraih menerima surat amalnya ketika hidup di dunia. Ya, nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini kelompok yang paling mengerikan. Nah, kemudian berikutnya saudara sekalian, wasakhatur rabbi, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ya, ini tentu tidak usah dipertanyakan nih di mana tempatnya. Yang jelas kalau yang murka Allah, maka pastilah dia masuk neraka. Ya, tidak mungkinlah Allah murka kepadanya lalu diberikan surga. Ini tidak mungkin. Nah, kalau Allah yang murka, maka siapapun teman kita di akhirat itu tidak akan berguna. Ya, maka dari itu ini pelajaran bagi kita semua, jangan terlalu membangga-banggakan nasab atau keturunan dan juga teman yang kita temani bergaul. Karena mereka semua nanti tidak bisa menyelamatkan kita. Nafsi-nafsi. Ya, semua berjalan sesuai dengan pribadi-pribadinya masing-masing. Nah, karena itu kita harus berupaya untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, caranya dengan menjalankan ketaatan kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika dibangkitkan dari kubur adalah wadukhulun nar. Dia langsung masuk ke dalam neraka. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah ceritakan, kalau ibadah salatnya diperiksa amalnya sudah bagus salatnya, maka semuanya sudah bagus, tidak diperiksa lagi yang lain. Ya, dia langsung masuk surga. Nah, sebaliknya bagi orang yang diperiksa salatnya tidak beres, maka ini wadukhulul nar, dia juga langsung masuk ke dalam neraka. Ya, kata malaikat, ya untuk apa diperiksa yang lain, ini sudah pasti neraka ini. Ya, kenapa? Karena kunci surga tidak bersama dengan dia. Ya, kenapa kunci surga tidak bersama dengan dia? Karena dia tidak melaksanakan dan tidak mencari kuncinya ketika hidup di dunia. Ya, apa itu kunci surga? As-salatu miftahul jannah. Jadi salat itu adalah kunci surga. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu kunci segala kebajikan. Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiang agama. Dan siapa orang yang melaksanakan salat, dia orang mendirikan agamanya, kata Nabi. Sebaliknya siapa orang meninggalkan salat 5 waktu, bermakna dialah manusia yang meruntuhkan agamanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, kemudian saudara sekalian, wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain. Ya, ini ternyata ada riwayat yang lain ya. Nah, pada riwayat yang lain, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah wa ala wajhihi thalathatu asturin maktubatin. Ya, jadi dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa manusia yang celaka ini, yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia, salatnya di dunia, dia menghadap pada hari kiamat dengan wajahnya terdapat 3 baris tulisan pada wajahnya ini. Nah, fi satril awal, tulisan yang pertama pada wajahnya tertulis, ya mudi'a haqqillah, ya, wahai orang yang mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu tertulis nanti dengan jelas pada wajah orang yang enggan melaksanakan ibadah salat dalam kehidupannya ini. Nah, kemudian saudara sekalian, yang kedua, tulisan yang kedua akan tertulis maksusan waqtillah, ya, bahwa hai orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali ini kita pertanyakan bahwa bagaimana kalau sudah Allah yang murka kepada kita. Ya, jangankan masuk surga, mencium bau surga diharamkan. Ya, bisa kita bayangkan bau surga itu dalam jarak tempuh bermil-mil jauhnya sudah dicium baunya. Tetapi bagi orang yang celaka, jangankan masuk, baunya pun dia tidak dapat. Ya, sungguh celaka ya. Maka dari itu kembali kita tekankan bahwa alangkah celakanya orang yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu dalam kehidupannya ini. Nah, kemudian yang terakhir saudara sekalian, dayya'akallah, ya, tertulis satu tulisan dalam wajahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kamu.
Ya kama dayya'ka fid dunia, sebagaimana engkau mengabaikan Allah Subhanahu wa taala di dunia dahulu. Jadi haqqallahu fai'as al-yauma min rahmatillah. Ya, jadi maka hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang tidak salat nanti di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur itu betul-betul terputus dari rahmat Allah. Ya, Allah itu kita tahu, kita yakini sebagai zat yang maha rahmat, maha pemberi rahmat. Tetapi nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, maka Allah itu hanya akan memberikan sifat rahimnya kepada manusia. Ya, makanya itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Baik dia mukmin maupun orang kafir, semuanya dapat itu sifat rahmannya Allah. Ya, itu hanya diberikan dan berlaku di dunia. Tetapi yang kedua, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya berlaku di akhirat, dan itu hanya untuk diperuntukkan kepada orang yang menjaga ketaatan ibadahnya kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup di dunia ini. Nah, maka dari itu kembali ini menekankan dan semakin memperkuat statement kita di awal kajian ini bahwa salat itu memang kitalah yang butuh melaksanakan salat. Ya, jadi bukan Allah yang butuhkan kita salat. Namun sekali lagi kita yang butuh salat. Ya, Allah itu kita salat atau tidak salat, dia tetap Tuhan. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita salat atau tidak salat, dia tetap rasul, tetap nabi. Ya, tetapi kitalah manusia yang paling celaka ini kalau mengabaikan salat tersebut, karena Allah pun pasti akan mengabaikan kita di akhirat, dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah akan enggan memberikan syafaat kepada kita. Ya, nanti di akhirat yang berlaku paling cuma dua itu. Yang pertama ampunan Allah, yang kedua syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah dua ini yang hilang dari diri kita, maka itu sudah kerugian besar dan satu kecelakaan terbesar dan musibah terbesar yang dimiliki oleh seorang manusia. Nah, saudara sekalian, itulah satu hadis yang luar biasa, cukup panjang. Ya, kita bahas hadis ini sampai 5 kali pertemuan baru selesai hadis ini, ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya dalam lain kesempatan nantinya. Nah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan ketaatan kepada kita, serta mampu konsisten dalam menjalankan ibadah kepadanya, sehingga bagian orang-orang yang dicintai Allah, disayangi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian semoga kita masih diberikan waktu pada lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.